Berikut merupakan hasil pekerjaan kami yang berjudul Accident Consequence. Maksud dari Accident Consequence ini adalah yang pertama, menyediakan suatu alat bantu untuk melakukan evaluasi proses safety pada industri seperti engineering codes, checklist, dan proses safety management, sehingga akan menciptakan layers of protection dalam menghadapi kecelakaan. Yang kedua adalah evaluasi potensi risiko ketika metode kualitatif tidak dapat menyediakan pemahaman yang memadai terhadap risiko dan informasi yang dibutuhkan dalam penanganan risiko. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi skenario, insiden, dan mengevaluasi risiko dengan menjabarkan kemungkinan kegagalan, kemungkinan dari konsekuensi yang beragam, dan dampak dari konsekuensi tersebut. Berikutnya akan dibahas sedikit pendahuluan mengenai Accident Consequences Analysis. Accident Consequences Analysis merupakan salah satu model analisis yang memegang peranan penting dalam Chemical Process Quantitative Risk Analysis atau CPQRA. CPQRA sendiri merupakan metodologi yang dirancang untuk membantu mengevaluasi keamanan proses secara keseluruhan dalam Chemical Process Industry atau CPI. CPQRA menyediakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi risiko dan mengidentifikasi area untuk proses pengurangan risiko yang hemat biaya. Model-model analisis dalam consequence analysis digunakan oleh proses engineers untuk memperkirakan konsekuensi dari insiden tertentu yang mungkin terjadi pada pabrik-pabrik kimia. Model analisis mengubah akibat yang timbul dari suatu insiden menjadi efek pada orang, baik cedera atau kematian, dan pada struktur. Kecelakaan berawal dari suatu insiden yang biasanya mengakibatkan hilangnya material dari proses tersebut. Material ini dapat memiliki sifat berbahaya yang mungkin mencakup sifat toksik dan kandungan energi. Insiden tertentu mungkin mencakup pecah atau retaknya pipa, lubang pada tangki atau pipa, dan lain-lain. Begitu suatu insiden terjadi, model tertentu akan dipilih untuk menggambarkan bagaimana material dikeluarkan dari proses. Quantitative Risk Analysis adalah metode yang mengidentifikasi di mana operasi, teknik, atau sistem manajemen dapat dimodifikasi untuk mengurangi risiko. Prosedur Quantitative Risk Analysis adalah yang pertama, mendefinisikan urutan peristiwa potensial dan potensi insiden. Yang kedua, mengevaluasi konsekuensi insiden, yaitu pemodelan dispersi dan pemodelan api dan ledakan. Yang ketiga, memperkirakan frekuensi kejadian potensial menggunakan pohon kejadian dan pohon sesar. Yang keempat, memperkirakan dampak kejadian terhadap manusia, lingkungan, dan properti. Yang kelima, memperkirakan resiko yang menggabungkan dampak dan frekuensi, dan mencatat resiko menggunakan grafik. Secara garis besar, prosedur atau langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menggunakan ilustrasi identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Setelah proses deskripsi selesai, bahaya dapat diidentifikasi. Dilakukan berbagai skenario di mana saja kecelakaan dapat terjadi. Berikutnya terdapat dua langkah, yaitu studi bersama mengenai probabilitas dan konsekuensi dari suatu kecelakaan. Lalu, informasi tersebut dapat dirangkai menjadi penilaian resiko akhir. Jika resiko dapat diterima, maka studi selesai dan proses dapat dioperasikan. Jika resiko tidak dapat diterima, maka sistem harus dimodifikasi dan prosedur ulang. Salah satu keuntungan apabila hasil QRA memiliki bahaya dengan probabilitas rendah dan konsekuensi yang bersifat minim, yaitu menurunkan biaya peralatan dan prosedur keselamatan. Dalam analisa konsekuensi kecelakaan, LOPA dapat digunakan untuk menganalisa konsekuensi kecelakaan tersebut. Nah, LOPA ini salah satu analisa yang biasanya dipakai bersamaan dengan QRA. Dari slide ini dapat dilihat gambar tersebut itu merupakan denah, seperti pada poin 6, denah konsekuensi terhadap frekuensi konsekuensi untuk memperkirakan besarnya risiko kecelakaan. Nah, LOPA ini membuat denah ini untuk poin-poin yang sudah ditulis di sebelah. Yang pertama untuk mengidentifikasi konsekuensi, lalu mengidentifikasi skenario kecelakaannya atau accident. Terus dia juga mengidentifikasi kejadian-kejadian awal dari skenario kecelakaan. Serta dia juga mengidentifikasi perlindungan yang mampu untuk menangani konsekuensi ataupun skenario yang sudah terjadi itu. Tidak lupa juga, LOPA juga menggabungkan dan mengestimasikan seberapa besar sih keberhasilan pertahanan yang kita gunakan dalam menangani event-event atau kejadian yang dapat menyebabkan konsekuensi kecelakaan juga. Nah, setelah itu dibuatlah suatu denah. Setelah dilakukan pembuatan denah dan dilakukannya penanganan, biasanya LOPA akan melakukan evaluasi resiko terhadap hal-hal apa saja yang sudah terjadi dalam analisa kecelakaan. Oke, selanjutnya pada LOPA terdapat dua gambar. Gambar sebelah kiri merupakan tabel dari identifikasi konsekuensi kecelakaan. Dari LOPA sendiri menentukan 5 kategori, terdapat kategori 1-5, dan bisa dilihat juga pada tabel atas dan bawah, LOPA mengkarakteristikkan masalah-masalah yang terjadi sampai dari awal mula terjadinya, jenis-jenisnya, damage-nya, sampai biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan terkait kategori kecelakaan.
Lalu selanjutnya gambar sebelah kanan terdapat frekuensi dari yang sudah ditentukan oleh LOPA terkait kecelakaan maupun konsekuensi kecelakaan yang akan terjadi. Nah, frekuensi ini berguna untuk menentukan protection atau pertahanan apa sih yang bisa digunakan untuk menangani kecelakaan apabila terjadi. Jadi sesuai dengan poin-poin yang di slide sebelumnya, kalau di sini frekuensi dan protectionnya itu bisa dibilang dengan IPL atau Independent Protection Layer. Nah, angka-angka ini sudah diambil dari literatur dan LOPA juga sudah menentukan dari rentang frekuensi dari literatur itu konsekuensi kecelakaan tersebut yang terdapat di tulisan bagian kiri itu berapa besar sih konsekuensinya. Nah, kalau dilihat di bagian tulisan di bawah terdapat 10⁻⁻1 dan 10⁻⁵ yang menandakan kuat atau lemahnya suatu frekuensi konsekuensi kecelakaan. Maka dari itu, dari frekuensi ini suatu pabrik ataupun orang-orang yang akan bekerja dalam bidang safety tahu seberapa besar sih kecelakaan yang ditimbulkan dari kejadian-kejadian tersebut. Baik, yang berikut adalah Chemical Process Quantitative Risk Analysis. Sebelum masuk ke dalam diagramnya, terdapat 3 hal penting. Yang pertama adalah CPKRA sendiri memiliki pengertian yaitu metodologi yang dirancang untuk menyediakan alat bagi manajemen untuk membantu mengevaluasi keamanan proses secara keseluruhan dalam industri proses kimia. CPKRA juga menyediakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi risiko dan mengidentifikasi area agar pengurangan risiko yang hemat biaya. Yang terakhir adalah analisa konsekuensi memainkan bagian penting dalam Chemical Process Quantitative Risk Analysis. Penjelasan lebih lanjut mengenai diagram CPKRA. Dalam diagram ini terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu analisa risiko dan penilaian risiko. Yang pertama adalah menentukan urutan peristiwa dan potensi insiden. Penentuan ini merupakan analisa sederhana atau hasil screening dari identifikasi bahaya yang bersifat kualitatif. Yang kedua ada evaluasi hasil insiden. Hasil insiden yang dimaksud sebagai contoh adalah jumlah total material yang dilepaskan, konsentrasi uap, fluk panas radiasi, atau tekanan yang berlebih. Source model pada konsekuensi analisis merupakan metode utama dalam menentukan hasil ini. Yang ketiga adalah memperkirakan dampak insiden. Perkiraan dampak insiden dapat dilakukan dengan selection of effect model dalam analisa konsekuensi. Efek model dapat mengambil hasil evaluasi insiden dan menentukan seperti jumlah orang yang terdampak atau kerusakan properti dan lain-lain. Pada tahap keempat, yang sebelah kanan, memperkirakan frekuensi kejadian yang berpotensi. Frekuensi kejadian dapat dilakukan dengan menggunakan fault tree analysis yang dapat memperhitungkan urutan peristiwa, mitigasi, dan pasca kejadian. Yang berikutnya tahap kelima, memperkirakan resiko. Penilaian resiko dilakukan dengan menggabungkan konsekuensi potensial untuk setiap peristiwa dengan frekuensi peristiwa dan menjumlahkannya. Tahap keenam yaitu mengevaluasi resiko. Mengidentifikasi sumber utama risiko dan menentukan apakah ada proses yang hemat biaya atau modifikasi instalasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko. Perubahan sistem yang kecil dan tidak mahal terkadang berdampak besar pada risiko. Yang terakhir adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi tindakan pengurangan risiko. Lalu untuk garis putus-putus menunjukkan langkah-langkah yang diidentifikasi sebagai analisa konsekuensi. Yang berikutnya adalah analisis konsekuensi yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dalam analisa konsekuensi, CPKRA juga membuat tabel untuk mengidentifikasi dari awal mulanya bahaya sampai terjadinya konsekuensi insiden yang dikeluarkan. Pada tabel sebelah kiri bisa dilihat ada proses hazard atau bahaya proses. Bahaya proses ini juga dibagi 2. Terdapat significant inventories dan extreme physical condition. Lalu terdapat event sequence atau kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah bahaya proses. Apa sih yang menyebabkan kejadian tersebut? Biasanya kalau dilihat dari proses, awal mula kejadian itu biasanya bisa disebabkan oleh temperatur, tekanan, kemurnian, konsentrasi, dan lain sebagainya seperti pada tabel. Bisa juga disebabkan oleh manajemen sistem yang salah, atau bisa dibilang human error, mulai dari desainnya, pembangunan konstruksinya, lalu perawatannya, dan masih banyak lagi. Terdapat juga kejadian-kejadian dari faktor luar yang bisa dilihat seperti bencana-bencana alam, atau tidak adanya kejadian-kejadian lain yang membahayakan proses. Selanjutnya ada intermediate event atau yang menjadi perantara dalam kejadian tersebut. Apa sih yang menyebabkannya? Juga bisa saja karena rokok atau karena memang human error lagi, terdapat bagian-bagian yang panas atau ada kegagalan sistem di dalamnya dan lain sebagainya. Dan pada tabel sebelah kanan bisa dilihat juga ada incident outcomes. Apa sih yang disebabkan? Bisa saja terjadi dispersi, keluarnya racun, debu-debu, ledakan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aspek analisa konsekuensi kecelakaan.
Kecelakaan dimulai dari kejadian yang biasanya mengakibatkan hilangnya materi dari proses tersebut. Kejadian yang mungkin terjadi adalah pecahnya pipa, lubang di tangki atau pipa. Setelah kejadian diketahui, dipilih model sumber untuk menggambarkan bagaimana bahan dibuang dari proses tersebut. Model sumber memberikan gambaran tentang laju pelepasan, jumlah total yang dibuang atau waktu total pelepasan, dan status pelepasan, padat, cair, uap, atau kombinasi. Selanjutnya, model dispersi kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana material melawan arah angin dan disebarkan ke beberapa tingkat konsentrasi. Untuk pelepasan yang mudah terbakar, model kebakaran dan ledakan mengubah informasi model sumber pada pelepasan menjadi potensi bahaya energi seperti radiasi termal dan tekanan berlebih, yaitu ledakan. Selanjutnya, model efek mengubah hasil khusus kejadian ini menjadi efek pada manusia, cedera atau kematian, dan struktur. Kemudian, perbaikan tambahan diberikan oleh faktor-faktor mitigasi seperti semprotan air, sistem busa, dan tempat berlindung atau evakuasi, yang cenderung mengurangi besarnya efek potensial dalam kejadian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkuman dan pembahasan proses safety. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal mengenai safety, seperti managing keamanan, strategi keamanan, proses pelatihan, dan izin khusus yang dibutuhkan dalam proses safety. Managing safety. Pada manajemen keamanan itu meliputi hal-hal yang harus dilakukan, akan dilakukan, mencatat apa yang telah dilakukan, serta mempelajari hasil dan meningkatkan proses dari pengalaman yang telah didapat. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari manajemen keamanan. Yang pertama adalah documentation. Pada langkah ini, kita perlu mencatat dan menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan bahaya yang ada pada berjalannya pabrik. Lalu yang kedua adalah komunikasi. Setelah kita mendapatkan hasil dari documentation, kita dapat mengkomunikasikan hasil tersebut ke berbagai pihak, yang kemudian pihak-pihak tersebut akan menjalankan hasil dari documentation. Nah, agar aksi dari documentation berjalan secara lancar, maka kita perlu mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini merupakan langkah selanjutnya, yaitu delegation. Setelah kita selesai mendelegasikan tanggung jawab tersebut, kita harus melakukan follow up atau melakukan pengecekan apakah langkah-langkah dari hasil documentation telah diikuti dengan baik dan apakah orang-orang yang telah bertanggung jawab sudah menjalankan apa tugasnya. Setelah membahas managing safety, akan dibahas mengenai proses safety strategies yang memiliki 4 kategori utama, yaitu inherent, passive, active, and procedure. Pada inherent, akan diidentifikasi dan diimplementasikan juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan adanya bahaya yang dapat terjadi. Kemudian, passive, yaitu penambahan fitur keamanan. Pada pasif itu sendiri terdapat 2 jenis, yaitu alat yang pasif yang dapat dilakukan tanpa adanya personel, dan sistem pasif yang menggunakan alat khusus untuk menanggulangi bahaya. Kemudian, setelah itu adalah aktif, yaitu penambahan sistem keamanan shutdown yang meliputi proses kontrol sistem, kunci pengaman, sistem shutdown yang otomatis, dan sistem mitigasi yang otomatis. Yang terakhir adalah prosedur, yaitu meliputi standar prosedural operasi, aturan mengenai safety, pelatihan operator, prosedural adanya emergency, dan teknik-teknik manajemen secara umum. Pada slide bagian ini akan dijelaskan mengenai best practices. Seorang insinyur memiliki tanggung jawab untuk memiliki pelatihan yang terbaik pada sel proses desain dan pengoperasian pabrik. Berikut merupakan sumber kode etik pada engineering yang dibutuhkan untuk adanya standar khusus, yaitu: pertama, government laws. 2. American Petroleum Institute atau API Standards. 3. ICS Center for Chemical Process Safety atau CCPS Guidelines. Yang keempat adalah National Fire Protection Association atau NFPA Fire Codes and Standards. Yang kelima adalah Methods and Rules in Engineering Texts. Dan yang terakhir adalah Industrial Experience Acquired by Sharing Information Within Industry. Yang terakhir adalah prosedur permits. Pada prosedur keamanan itu salah satunya ada dibutuhkan izin. Permit atau izin sendiri digunakan untuk mengkontrol aktivitas non-rutin yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh dari izin yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah hot work permit. Hot work permit adalah izin yang dibuat untuk mencegah terjadinya penyurutan api pada cairan atau gas yang dapat terbakar. Nah, langkah dari hot work permit meliputi pengecekan material yang rentan terbakar. Lalu yang kedua adalah lock tech try permit. Lock tech try permit adalah izin yang dibuat untuk mencegah terjadinya cedera akibat adanya pelepasan energi dari peralatan proses. Nah, hal ini meliputi dapat dilakukan dengan lakukan pelepasan arus listrik dari peralatan proses. Dan yang terakhir adalah vessel entry permit atau confined space permit. Nah, confined space permit adalah suatu izin yang dibuat untuk mencegah seorang mengalami kecelakaan di tempat tertutup. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membersihkan alat yang digunakan. Sekian dan terima kasih.